Jadi katanya Krishna, kayak gimana sih manusia ideal itu? Yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Tidak sombong, tidak terikat oleh dunia. Kalau ada orang yang kayak gini, dia punya karakter seorang manusia yang sempurna. Kalau HP-nya hilang, dia nggak stres luar biasa. Kalau komputernya rusak, dia nggak galau, biasa aja. Kalau pacarnya selingkuh, biasa aja, tinggal nyari yang lain. Loh, itu namanya nggak terikat. Kalau kamu apa-apa galau, apa-apa sumpek, apa-apa stres, menunjukkan bahwa kamu masih sangat terikat oleh dunia. Jadi ciri manusia sempurna yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Yang kedua adalah ia yang memandang sama suka dan duka dan semua pengalaman lain. Dapat senang, alhamdulillah. Dapat duka, alhamdulillah. Biasa saja. Hidup memang ada suka, ada duka. Itulah cirinya hidup di dunia. Jadi tidak kaget, tidak gampang galau, tidak gampang sumpek. Juga kalau seneng tidak loncat-loncat, tidak euforia. Suka duka itu biasa. Jadi orang sempurna itu justru orang yang stabil. Saya tidak tahu orang kayak gini mungkin tidak atraktif, tapi dia tenang. Yang selanjutnya adalah puas dengan apa yang diperolehnya sebagai hadiah dari Yang Maha Kuasa. Apapun yang dia alami, apapun yang dia dapat, dianggapnya itu persembahan, hadiah dari Tuhan, dari Allah. Alhamdulillah dikasih rambut keriting. Alhamdulillah sekarang uangku tinggal 10.000. Alhamdulillah apa nih? Hidungku pesek. Alhamdulillah semester ini yang gak lulus banyak. Alhamdulillah. Ya kan, dia selalu puas. Semua persembahan dari Allah. Paling tidak itu menunjukkan bahwa ternyata Allah masih perhatian padamu. Jadi perhatian itu nggak selalu kan dikasih yang bagus-bagus, yang enak-enak. Orang tua yang peduli sama anaknya itu ya kadang ngukum, kadang jewer, kadang anaknya minta nggak dikasih. Justru menunjukkan orang tua yang peduli. Tapi orang tua yang sibuk, nggak sempat ngopeni anaknya, itu biasanya cenderung anaknya minta apa aja dikasih, udah tak kasih. Bapak kerja gitu apa kan? Anaknya dicuekin. Jadi jangan-jangan orang yang seneng terus itu kamu harus curiga. Jangan-jangan kamu sedang dicuekin oleh Allah. Maka ketika ada sumber-sumber dikit, ada galau-galau dikit, ada masalah dikit, terimalah itu sebagai persembahan dari Allah. Terima kasih ya Allah masih peduli padaku. Nih ya coba tabok. Sumpah. Jangan khawatir, dengan Allah sudah janji bahwa Dia tidak akan ngasih ujian yang tidak kuat kamu tanggung, kecuali kamu cengeng. Kalau kamu cengeng itu kan janjinya ujiannya enteng, tapi kamu cengeng seolah-olah berat luar biasa. Hanya dapat nilai E1 aja seolah-olah duniamu runtuh, biasa aja lah. Temanmu nilai E-nya banyak, santai aja. Kan ada yang gitu. Kamu galau, hanya gak dapat pacar aja kamu puyeng. Ada yang sampai umur 40, 50 gak dapat suami, gak dapat istri juga santai-santai aja. Jadi kamu bukan orang yang paling malang di dunia ini. Yang lebih sumpek dari kamu banyak, ribuan, mungkin jutaan. Jadi tidak pantas kamu mengeluh dalam hal apapun. Oke, terus pikirannya selalu terpusat padaku. Ini yang agak berat. Day to day, minute to minute, yang ada di pikiranmu hanya Tuhan, hanya Allah. Cirinya orang yang sempurna. Mau apa-apa, nyambungnya ke Allah. Mengalami apa, nyambungnya ke Allah. Tidak punya apa, nyambungnya ke Allah. Saya sebut Allah meskipun ini Krishna, biar nyambung sama hidupmu.
Kalau Krishna kan sebutannya bukan Allah pasti. Oke, itu yang saya sebut passing over. Dengan kayak gini sebenarnya ajaran-ajaran kayak gini di kita juga lengkap banyak. Cuma kayak tadi, karena kalau kamu ngaji cepet-cepetan, kalau ada ceramah agama kamu anggap deso. Kalau ada, ya kan, ada ceramah-ceramah itu kan kamu anggap tahu. Kayak gitu tidak penting kan gitu. Maka perlu agak trik dikit kita jalan-jalan ke agama yang lain, biar lebih seger lagi kalau besok kamu kembali ke agamamu sendiri. Kayak gini kalian baca Ihya Ulumuddin juga sudah banyak indikasi ke sana. Cuma kalau ngajinya tak ganti, besok kita ngaji Ihya Ulumuddin ya, kita bawa kitabnya, mesti lain yang teko. Oke, itu penyakit kita sebenarnya. Terus, tidak menyakiti dan tidak membiarkan orang menyakiti. Unsur akhoka zoliman au mazluman. Jadi manusia yang sempurna itu dia tidak akan menyakiti orang lain, juga tidak akan membiarkan ada perilaku sakit menyakiti. Dia akan turun tangan sesuai kapasitasnya. Tidak akan diam saja, tidak akan cuek. Terus manusia sempurna itu bebas dari rasa takut, gelisah, dan amarah. Tidak perlu dijelaskan, kalian sudah ngerti. Terus dirinya terkendali, pikirannya jernih, menganggap sama kawan dan lawan, pujian dan makian. Dipuji tidak besar kepala, dicaci juga tidak mengkeret, biasa saja. Cirinya manusia yang sempurna. Tidak nyari pujian, juga tidak gentar dengan cacian. Manusia hari ini biasanya yang dicari pujian, kalau ada yang ngeritik, marah, tidak mau. Berarti belum termasuk manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu kawan atau lawan biasa saja, pujian dan makian juga biasa saja. Karena pujian juga sifatnya kan temporer. Kenikmatan, kesuksesan juga sifatnya temporer. Manusia itu kan kalau di dunia makin lama makin biasa, setelah biasa tidak enak. Kamu yang biasa nilai A, lama-lama dapat nilai A itu biasa, dan kadang-kadang lama-lama hambar, tidak seru. A terus ya, tidak kaget lagi, oh mesti A kan gitu, hambar rasanya. Nah yang E juga gitu, biasa aja dapat E. Pengalaman saya sejak semester 1 yo E terus biasa lah, tidak kaget, ya kan. Jadi yang bikin sumpek, bikin kaget, bikin galau kan permainan pikiran. Jadi standar sama loh, yang punya pacar cakep bu anggap seneng terus gitu, ndak. Yo awal baru nembak diterima seneng, nanti dapat 1-2 tahun biasa. Kadang-kadang malah nyari yang lain, karena lama-lama jadi hambar rasanya. Sepodo wae. Awalnya yang-yangan, lama-lama ya maki-makian. Awalnya sangat penuh pengertian. Maaf ya aku terlambat, enggak apa-apa, aku baru sebentar kok datangnya kan gitu. Tapi nanti dapat 2 tahun, kamu belum bilang maaf sudah disemprot. Jadi jangan terpengaruh yang gitu-gitu. Pujian, makian, kawan, lawan itu biasa saja. Anggap hidup ini biasa saja. Semuanya, yang istimewa hanya satu, Tuhan, Allah. Itulah orang yang mencapai kesempurnaan. Oke, terakhir. Ini potongan-potongan yang dalam bahasa Inggris. If you fail to achieve your goal, change the strategy, not goal. Kalau kamu gagal menghasilkan sesuatu, ya ubahlah strateginya, bukan targetnya. Itu rumus dari Krishna. Ya, target hidup apa sih? Ya tadi dijelasin banyak, mulai ketulusan, keikhlasan, dan macam-macam. Kalau kamu sudah berusaha untuk tulus, kok tidak bisa, bukan berarti kalau begitu saya tidak tulus lah Pak. Tidak. Ganti strategi gimana caranya biar jadi ikhlas. Ganti strategi gimana caranya biar nggak terpengaruh lagi oleh dunia.
Oke, jadi if you fail, you could change the strategy, not goal. Ini dipotong di sini biar bisa dipakai macam-macam dalam hidupmu. Oke, terus 3 doors of the hell is lust, anger, and greed. Hati-hati dengan 3 hal ini. Yang pertama, ambisi, hasrat, hawa nafsu, lust. Anger, kemarahan. Dan greed, keserakahan. Cirinya serakah itu tasrif, musrifun. Kamu tidak berhenti di cukup. Itu biasanya serakah sudah. Sebenarnya hidupmu itu cukup kalau sehari makan 3 kali. Sudah selesai, sudah sehat. Kok kamu nambah-nambah mumpung gratis? Itu pasti serakah. Nah ya, sebenarnya kamu cukup 1 bulan mungkin 500.000 sampai 1 juta. Kok kamu nambah-nambah sampai bohong ke orang tuamu, beli buku lah, ada ujian apalah. Itu mesti sudah greed, sudah serakah. Mentang-mentang kamu cakep, sebenarnya pacar 1 ya wis cukup. Tapi terus kamu nyari cabang mumpung masih laku banyak. Itu mesti greed. Sumbernya neraka pasti. Mumpung masih laku. Neraka itu maksudnya nggak harus besok masuk neraka, tapi dalam hidupmu sendiri rasanya akan kayak neraka. Jadi hawa nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Baca buku itu sebenarnya kuatmu cuma sabab sehari. Tapi mumpung kamu serakah semangat ini Pak, ilmu ini penting Pak, terus kamu maca sehari sekian puluh buku, podo wae tidak akan ada hasilnya. Jadi akan jadi neraka sendiri membaca itu. Karena kamu serakah, tamak. Sidik-sidik wae cukup kok. Kayak kamu baru belajar bahasa Inggris itu loh. Gurunya bilang sehari apalkan 1 kata, nanti 1 bulan dapat 30 kata. Tapi kan terus kamu serakah, kalau 1 kesedikitan Pak, sehari 30 kata saya bisa Pak. Kamu nulis 30 kata, dapat 3 hari mesti jebol, kamu sudah males hafalan. Salahmu dulu kamu serakah. Pelan-pelan, jangan serakah. Kalau hawa nafsu sudah standar, bagaimana dia merusak. Anger, kemarahan, itu kalian sudah ngerti bagaimana merusaknya. Dan yang ketiga, serakah. Yang terakhir, Krishna mengingatkan, it is better to perform one's own duties imperfectly than to master the duties of another. By fulfilling the obligation he is born with, a person never comes to grief. Lebih baik kamu jalankan tugasmu, kewajibanmu sesuai kapasitasmu, meskipun tidak sempurna, daripada kamu menjalankan tugas kewajiban yang bukan milikmu, bukan urusanmu. Jadi kayak hadis itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Hal yang baik, yang terbaik dilakukan seseorang itu meninggalkan yang bukan urusannya. Hari ini kita banyak usil, terlalu usil, ngurusi yang bukan urusan kita, gara-gara media. Tiba-tiba hari-hari ini kita banyak diskusi tentang terorisme, tentang racun sianida, tentang kita bahas yang tidak penting-penting, kita bahas semua. Tidak ada gunanya, bukan urusannya. Biar yang ngurusi siapa yang bersalah, siapa yang racun, urusannya polisi. Apakah itu benar Bahru Naim apa bukan, dan urusannya polisi. Ngapain kamu capek-capek diskusi? Kerjakan yang tugasmu, yang kewajiban. Meskipun tidak sempurna, itu lebih baik daripada kamu menjalankan yang bukan kewajibanmu dan sempurna. Tidak ada urusannya, bukan urusannya. Meskipun kamu punya pendapat sebaik apapun tentang terorisme, kan nggak ada yang wawancarai kamu. Wong kamu memang bukan apa-apa, bukan urusanmu. Beda kalau kamu ketua BIN, kalau kamu AKBP, kalau kamu Jokowi, baru itu meter. Tapi kalau yang
bukan metermu, ya nggak usah dibahas. Nggak usah kamu capek-capek. Bukan urusan. Fokuslah pada kewajibanmu. By fulfilling obligation, he is born with, dengan memenuhi tugas sesuai kondisimu, sesuai kapasitasmu, seseorang akan tidak pernah grief, dia tidak akan pernah sedih. Sumber galau itu karena kamu ngurusi yang bukan urusanmu. Itu yang bikin skripsimu nggak selesai-selesai, bikin tesismu nggak jalan-jalan, bikin kamu gampang sakit, bikin kamu macam-macam. Semua sumber kegalauanmu biasanya karena kewajibanmu nggak kamu penuhi dengan beres. Kamu selalu usil dengan yang bukan urusanmu. Nah ini penting. Hari ini banyak orang yang mengerjakan yang bukan urusannya. Mungkin demi popularitas, mungkin demi dipuji orang, mungkin demi dia terkenal, mungkin macam-macam. Maka hati-hati, perhatikan, kenali dirimu, di mana levelmu, makommu, apa saja potensimu, dan penuhi kewajibanmu. Tanpa harus mikir macam-macam, tanpa harus mikir besok pahalanya berapa, besok dapat bidadari apa enggak, besok enggak usah dipikir itu urusan yang punya prerogatif Allah. Wong kamu baik luar biasa, kalau Allah mau masukin kamu ke neraka, ya kamu nggak bisa bantah kan? Misalnya, saya tiap hari sholat malam, tiap hari ngaji, dimasukkan neraka. Kalau Allah bilang suka-suka aku, kamu mau apa? Kan selesai, kamu tidak bisa bantah. Asy'ariyah kan begitu. Kamu masuk neraka, masuk surga itu bukan karena amalmu, jangan GR. Amalmu itu tidak ada apa-apanya, Allah sama sekali tidak butuh. Nah, maka jalankan tugasmu. Jadi key pointnya di situ. Dalam Bhagavad Gita. Gak usah mikir. Itu yang tak perangi kan Pak Desa ya. Itu yang kayak Arjuna kan bingung di situ. Diri saya sendiri, saudara-saudaraku sendiri. Udah, kamu gak usah mikir itu. Kamu pahlawan, kamu pejuang. Berjuang saja di jalur ini. Urusan hasilnya apa, urusan nanti akhirnya jadi kayak gimana, bukan urusannya. Belajar saja yang baik. Urusan nanti kamu IP-mu bagus, kamu jadi pinter bener apa enggak, bukan urusanmu sudah. Tugasmu hanya belajar yang baik. Nah, itulah Bhagavad Gita. Oke. Itu ngincipi kita, bahasaku cuma ngincipi ya. Karena cuma nyuil sedikit dari 18 babnya Bhagavad Gita. Kalau dibaca detail sebenarnya masih banyak, masih panjang. Cuma paling tidak malam ini kita kenal tokoh ini. Dan serba sedikit kita sekarang punya wawasan bahwa ternyata memang dalam tradisi agama-agama, dalam tradisi-tradisi spiritual, itu ada visi, ada nilai yang sama. Kita mulai merasakan dikit-dikit. Jadi sekarang kita nggak cuma omong kosong kalau bilang bahwa sebenarnya setiap agama itu mengajarkan kedamaian, perdamaian, ketenangan, persatuan, harmoni, dan macam-macam.